Pada suatu hari, di sebuah ruang kelas, sebuah buku yang berpindah tangan tanpa izin memicu perdebatan. Apakah niat baik selalu membenarkan cara yang salah? Mari kita saksikan bagaimana Joshua dan teman-temannya mencoba mengurai benang kusut antara kejujuran dan rasa hormat. Teman-teman, aku dengar hari ini ada masalah. Jadi siapa yang mau cerita duluan? Aku rasa kamu sudah buku baru tanpa izin. Iya, aku cuma pinjam sebentar. Tapi aku kan belum bilang boleh. Rasanya tidak adil kalau ada yang ambil barang tanpa izin. Kita harus ingat ajaran Yesus. Bagaimana kita ingin memperlakukan orang lain. Benar, kita harus mencari solusi, bukan masalah. Kita harus tahu fakta dulu sebelum memulai. Coba Pras, bisa jelaskan alasannya? Aku lihat si Manuel itu sulitan dalam mengerjakan tugasnya. Jadi, aku mau bantunya dengan bukunya. Aku menghargai niatmu, tapi aku ingin kamu izin dulu. Itu membuatku merasa dihargai. Aku paham sekarang, jadi niat baik tidak merasa cukup, tapi bisa dilakukan dengan cara yang benar. Betul, kita mendapat tindakan kebenaran dia. Konflik bukanlah akhir, melainkan pintu menuju perbaikan. Menyadari bahwa ketidakteraturan adalah sumber kekacauan, para siswa sepakat untuk membangun sebuah sistem. Bukan sekadar coretan di atas kertas, tapi sebuah komitmen untuk saling menjaga hak satu sama lain. Inilah langkah awal. Mereka belajar tentang tanggung jawab sebagai pelajar. Bagaimana kalau kita buat aturan pinjam buku supaya jelas? Setuju. Semuanya yang ingin pinjam buku harus tulis nama dan nomor bukunya. Bagus, semua harus adil dan aman. Itu juga pelajaran kita untuk menghargai hak teman. Jadi setiap kali ada masalah, kita bisa kembali ke aturan ini. Ya, aku janji akan menepati aturan ini. Aku turut yang berminta maaf mengenai Pras. Aku juga akan ikut mengingatkan teman-teman supaya adil dan jujur. Keadilan tidak hanya diuji lewat barang milik, tapi juga lewat tenaga dan waktu. Ketika tugas menyapu kelas menjadi beban, muncullah kecenderungan untuk memihak. Aku pikir biar menyapu harus biasa, jangan cuma karena teman dekat. Aku kemarin juga banyak tugas, aku capek. Capek bukan alasan untuk curang, kita harus adil untuk semua. Kita bisa saling membantu. Apalagi teman kita yang minggu ini, kita bisa bantu. Tepat. Keadilan sistem berarti mau tetap adil. Jadi minggu ini Eva Pras dibantu Ana. Minggu depan giliran yang lain. Itu adil. Semua senang dan terbantu. Aku belajar, adil berarti tidak memihak dan tetap peduli pada semua teman. Tugas itu berat sekali. Kalau kita kerjakan bersama, pasti jadi lebih ringan. Lihat teman-teman, keadilan juga dapat berseling dengan humor, suasana akan tidak terhangat. Setuju, ketawa bersama bisa membuat kita hati kita lebih lapang. Ketawa lagi. Mana? Setelah melewati perdebatan dan tawa, tibalah saatnya untuk menyelami makna yang lebih dalam.
Setiap suara akan memberikan warna pada arti keadilan yang sesungguhnya. Teman, mari kita renungkan apa itu keadilan Kristen. Bagi saya, keadilan itu untuk semua orang, bukan untuk sebelah pihak. Betul, kita harus menghargai orang dan juga tidak menuntut hak kita sendiri. Saya berarti untuk mencari solusi untuk menentukan kita semua. Dan juga harus saling memaafkan, seperti yang memaafkan Kak Pras hari ini. Aku belajar untuk jujur dan minta izin. Jadi keadilan itu bukan hanya soal aturan, tapi juga kasih dan menghargai orang lain. Dan aku belajar, kadang pemimpin juga harus bersikap adil, sabar, dan mencontoh kasih Kristus. Teman-teman, hari ini kita sudah dapat banyak pembelajaran yaitu prinsip-prinsip keadilan Kristen. Betul, mari kita belajar membantu teman yang kesulitan tanpa merasa dirugikan. Dan tidak bisa bersenang-senang bersama tanpa adanya merusak keadilan. Teman-teman, ayo pulang ya, ini udah sore. Yuk. Ayo. Pada akhirnya, keadilan bukanlah tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah. Keadilan adalah tentang memastikan tidak ada hati yang tersakiti dan tidak ada hak yang terabaikan. Mari kita pulang dengan membawa damai karena keadilan yang sejati dimulai dari langkah kecil kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Aduh, tugas ini berat sekali. Kita bisa kerjakan bersama, kalau saling bantu pasti lebih ringan. Dan teman-teman, keadilan bisa menjadi Man, yan! Oh! Ah! Aduh. Pulang. Aduh, ini berat sekali. Kayak kita bisa kerjakan bersama, kita saling bantu, kerjaan. Aduh, tugas ini berat sekali. Kalau kita bekerja sama, aduh lupa kan? ya teman-teman, jika kita melakukan pekerjaan dengan rumah, seseorang akan terjadi aman. Aku